Halo anak-anak, saya Edi Supartawan dari MGMP IPA. Nah, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang materi yang sangat menarik, yaitu penggunaan metode campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata apakah kalian tahu bahwa ilmu kimia bisa kita terapkan secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mau tahu seperti apa? Mari kita simak videonya. Kali ini kita berada di Desa Les, Tejupule, Bali. Apa yang dilakukan oleh Bapak itu ya? Ternyata Bapak itu sedang membuat garam dengan teknik pemisahan campuran yang sederhana dengan bantuan sinar matahari. Nah anak-anak, jadi apa saja sih pemisahan-pemisahan campuran yang bisa kita lakukan? Tenang, di video kali ini kita akan kupas tuntas teknik-teknik pemisahan campuran. Anak-anak, di video kali ini kita akan bahas 4 teknik pemisahan campuran, mulai dari filtrasi, evaporasi, sublimasi, dan yang terakhir, distilasi. Oke, yang pertama kita akan bahas filtrasi. Filtrasi itu dilakukan dengan memisahkan komponen materi dengan penyusun campurannya menggunakan alat penyaringan yang namanya kertas saring. Sebagai contoh, kita akan memisahkan campuran heterogen yaitu air kopi dan ampasnya. Cara memisahkannya yaitu pertama, kertas saringnya kita lipat. Kedua, lalu kita letakkan di atas corong yang seperti ini. Kemudian, kita letakkan pada elemen yang kosong. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa tuang air kopinya ke kertas saring. Kedua, evaporasi. Evaporasi dilakukan dengan menguapkan larutan. Wah, gimana ya caranya? Di video awal, kita telah menyimak proses pembuatan garam. Proses tersebut merupakan teknik pemisahan campuran, yaitu evaporasi. Pembuatan garam dapat dilakukan dengan cara memanaskan larutan garam atau air laut. Air pada larutan tersebut akan menguap dan tersisa hanya padatnya saja atau disebut dengan kristal garam. Ketiga, sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud materi dari wujud padat menjadi gas. Contohnya pada kapur barus. Terus, proses sublimasinya kayak gimana ya? Prosesnya dapat dilakukan dengan memanaskan materi yang wujudnya padat sampai menjadi gas. Misalnya, pada pemisahan campuran kapur barus yang tercampur dengan pasir. Cara memisahkannya yaitu kapur barus yang kotor kita panasi seperti ini nih. Berapa saat kemudian kapur barus akan menguap dan akhirnya kapur barus bisa terpisah dengan pasir. Oh iya, ketika tadi kita manasin kapur barusnya, jangan lupa kita tutup dengan es batu. Tujuannya agar uap kapur barus tersebut membentuk kristal. Yang terakhir, kita akan bahas distilasi. Distilasi itu dilakukan dengan memisahkan campuran yang berwujud cair. Prinsip teknik ini yaitu menggunakan perbedaan titik didih. Ingat, titik didih merupakan suhu ketika zat cair mendidih. Jadi, ketika kita memisahkan komponen dalam wujud cair, harus memiliki titik didih yang berbeda. Contohnya, ketika kita memisahkan alkohol dalam air tape. Titik didih alkohol yaitu 78,37 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air 100 derajat Celcius. Terlihat kan titik didih alkohol itu lebih rendah daripada air. Artinya, alkohol itu lebih cepat mendidih daripada air. Jadi saat air tape dipanaskan dan suhunya sudah mencapai 78,37 derajat Celcius, alkohol sudah menguap. Dan uap alkohol tersebut kita tampung dan dinginkan atau disebut juga dengan distilasi. Bagaimana anak-anakku? Seru kan pembelajaran kita kali ini? Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Satu pesan dari Ibu, semangat belajar. Belajarlah dari siapa saja,
di mana saja dan kapan saja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Nah anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana penggunaan dari metode pemisahan campuran bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dapur hingga lingkungan industri. Nah, mari kita jadikan ilmu ini sebagai bagian dari pengetahuan dan keterampilan kita sehari-hari. Nah, jangan ragu untuk selalu saling berbagi pengetahuan. Terima kasih telah menonton di video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.